lagi dengan saya, Sarekan Remika. Di bab pertama kita sudah banyak membahas tentang kerajinan-kerajinan limbah dari bangun datar dengan bahan kardus, kertas, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Bagaimana pula dengan khas makanan daerah ini, karena di setiap daerah akan mempunyai ciri-ciri khas masakan yang berbeda-beda. Bagaimana ringkasannya? Berikut uraiannya. Ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam, berbagai jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan, nabati, dan hewani. Bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hendaknya senantiasa bersyukur atas limpah nikmat yang tidak putus-putusnya diberikan kepada kita. Tuhan telah memberikan karunia-Nya kepada manusia berupa akal, pikiran, dan kemampuan berpikir melebihi makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal dan pikiran, kita dapat memanfaatkan bahan nabati, hewani menjadi produk yang beraneka ragam. Salah satunya adalah produk makanan khas daerah. Pada awalnya, kita hanya bisa menemukan makanan-makanan khas daerah di tempat asalnya saja. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, kita dapat menemukan makanan khas daerah berbagai macam tempat. Tidak hanya di daerah asalnya saja, contohnya empek-empek dan tekwan adalah makanan khas Palembang, ketoprak dari Jakarta, rendang dari Sumatera Barat. Hal ini merupakan peluang usaha yang potensial bagi para wirausahaan kuliner dalam memulai bisnisnya. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, peluang usaha makanan khas daerah merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi inspirasi atau ide bagi seorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Oleh karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah, seperti Provinsi Banten yang memiliki potensi hasil budidaya perikanan yang dimanfaatkan menjadi makanan khas daerah seperti sate Bandeng, sate Padang, dan sate Madura, sehingga meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Untuk itu kita harus selalu bersyukur atas karunia-Nya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menciptakan peluang usaha, pengolahan makanan khas daerah banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah A. Ide usaha, B. Risiko usaha. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan yang melihat menjadi pengalaman orang lain sebagai pelajaran, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor internal orang dapat menimbulkan kreativitas yang menjadi ide dalam menciptakan suatu inspirasi produk untuk memanfaatkan alam sekitarnya agar menjadi peluang usaha. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek yang merupakan sebuah inspirasi bisnis, antara lain masalah yang dihadapi yang belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi per hari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri maupun orang lain, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Risiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, risiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa rincian atau risiko yang ada. Risiko yang dapat ditimbulkan karena 1. Permintaan atau perubahan mode, selera, dan daya beli. 2. Perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. 3. Persaingan. 4. Akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Namun sesungguhnya ada beberapa unsur yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko usaha. 1. Adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. 2. Ada keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. 3. Adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usaha.
4. Adanya kreativitas dan inovatif untuk menerapkan pengolahan yang modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Selain unsur-unsur tersebut di atas, kemampuan seorang wirausaha dalam pengambilan risiko dapat meminimalisirkan risiko usaha tersebut. Tugas seseorang wirausaha di dalam pengambilan risiko adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan kebutuhan tingkat pada permintaan waktu sekarang. 2. Membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen. 3. Menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. 4. Memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. 5. Mengumpulkan informasi usaha. Dan 6. Mengurangi resiko. Keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Dalam melakukan usaha, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Setiap orang pada umumnya tidak mau menerima kegagalan. Hanya sedikit orang yang mau memahami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Jika seorang mempunyai mental atau pribadi wirausaha, dia tidak akan putus asa bila mengalami kegagalan. Ia akan berusaha bangkit lagi sampai ia berhasil memperoleh apa yang menjadi harapannya. Seorang wirausahaan yang tangguh dan akan menggunakan kegagalan sebagai pengalaman yang tidak akan mengulangi kegagalan serupa. Demikian pula dengan keberhasilan. Jangan sampai keberhasilan yang diperoleh membuat kita terlena sehingga tidak mau melakukan inovasi-inovasi yang meningkatkan keberhasilan usaha. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang wirausahaan itu dikatakan berhasil atau gagal. Sebagai seorang wirausahaan, keberhasilan dan kegagalan merupakan dua sisi mata uang. Ini berarti bahwa sewaktu-waktu ia dapat mencapai hasil yang baik, tetapi di waktu yang lain ia akan kurang berhasil. Untuk itu, perlu didefinisikan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan itu. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. 1. Keyakinan yang kuat dalam berusaha. 2. Sikap mental yang positif dalam berusaha. 3. Percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. 4. Tingkah laku dan bertanggung jawab. 5. Inovatif dan kreatif. 6. Unggulan dalam menjalankan usaha. 7. Sasaran yang tepat dalam memulai usaha. 8. Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. 9. Pengembangan diri. 10. Selalu mengadakan evaluasi usaha yang dijalankan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha dalam berbagai masalah, yaitu 1. Tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. 2. Kurang berambisi. 3. Tidak disiplin. 4. Pendidikan yang tidak cukup. 5. Sikap selalu menunda-nunda. 6. Kesehatan terganggu. 7. Kurang tekun. 8. Kepribadian yang negatif. 9. Tidak jujur. 10. Tidak dapat bekerjasama dengan orang lain. Selanjutnya, faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan khas daerah, yaitu 1. Perencanaan. Usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang harus matang. Rencanakan suatu jenis makanan, lokasi usaha, penyediaan bahan makanan, alat yang dibutuhkan, dan lain-lain. 2. Menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan khas daerah harus jelas. Apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan? 3. Adaptasi. Tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan tidak ada habisnya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi tantangan-tantangan. Kemampuan seorang wirausahaan dalam menghadapi tantangan dapat menentukan apa usaha bila bertahan atau tidak. 4. Inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi berkelanjutan usaha makanan khas daerah. Seorang wirausahaan makanan khas daerah harus terus-menerus fokus untuk selalu melakukan inovasi yang meningkatkan mutu agar pelanggan selalu merasa terikat dengan usaha makanan yang dirintis, baik dalam hal rasa, bentuk maupun pelayanan. 5. Memasarkan.
Merupakan kunci keberhasilan suatu usaha tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Walaupun produk makanan khas daerah yang kita hasilkan memiliki cita rasa yang cukup enak, kualitas yang prima, namun jika pemasaran terhadap barang yang kita produksi buruk, maka usaha yang kita jalani itu tidak akan berlanjut. Baiklah peserta didik semua, hanya sampai di sini dulu materi kita tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Untuk minggu depan kita akan mengkaji lebih dalam lagi tentang perencanaan ini agar supaya kita lebih dapat pengalaman-pengalaman yang menarik dari materi ini. Sampai jumpa, bye-bye.